Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dinwatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat yang lainnya. Tak lupa salam, mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Muhammad Subiasbi selaku dosen pendamping di kelas S1T sebagai dosen agama Islam. Kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu membuat video sesuai dengan presentasi kelompoknya masing-masing. Yang pertama adalah ancaman perilaku korupsi. Yang pertama adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Jadi apabila ada seseorang yang melakukan korupsi, maka secara tidak langsung mereka akan menurunkan citranya di depan masyarakat. Yang kedua yaitu citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga publik. Citra yang negatif ini akan dia dapat ketika dia melakukan korupsi. Yang ketiga adalah mengerus fondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara. Dan yang keempat adalah ancaman pidana bagi perilaku dan pembantu tindak pidana korupsi. Selain itu saya akan menjelaskan juga ancaman di dunia, yaitu kehancuran masyarakat, kehilangan keberkahan, dan hilangnya kepercayaan. Selain dari ancaman di dunia, ada pula ancaman di akhirat, yaitu yang pertama adalah dosa besar yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berartikan, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Yang kedua adalah siksa di neraka. Terdapat di hadis riwayat Ahmad, yaitu setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Yang ketiga adalah pengkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Yang terakhir adalah upaya mencegah. Yang kedua adalah upaya pencegahan korupsi. Yang pertama adalah penguatan hukum, memperkuat penegakan hukum dan sistem pengawasan yang efektif. Yang kedua adalah pendidikan anti korupsi. Yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi adalah mengerjakan nilai-nilai moral, etika, dan integritas, serta memberikan contoh perilaku yang jujur dan transparan. Yang ketiga adalah peningkatan transparansi. Yang dimaksud adalah meningkatkan transparansi supaya semua dapat dilihat oleh seluruh masyarakat dengan jelas. Yang keempat adalah penggunaan teknologi digital. Menggunakan teknologi digital untuk mempercepat proses digitalisasi, sertifikasi, dan perencanaan pengangguran. Ada pula yang untuk upaya pencegahan korupsi dalam Islam, yaitu menanamkan kesadaran agama, yaitu pendidikan agama yang kuat dapat membentuk karakter individu yang jujur dan amanah. Yang kedua adalah menegakkan hukum yang adil, hukum tegas bagi pelaku korupsi dapat menjadi peringatan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah memperkuat pengawasan. Sistem pengawasan yang transparansi dan akuntabel diperlukan untuk mencegah perilaku korupsi. Dan yang terakhir adalah memupuk sifat takwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang untuk menjauhi perilaku yang haram, karena korupsi adalah perilaku yang haram. Korupsi tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam mendorong setiap individu untuk bersikap jujur, amanah, dan menjauhi tindakan yang merugikan orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.